Tapi sampai saat ini belum ada aturannya, Pak. Saya cuma minta tolong itu panggil Kemenhub, panggil aplikator duduk bareng dengan saya di sini. Akan kita telanjangin mereka. Ada apa di balik mereka tuh? Ada apa antara Kemenhub dengan pihak aplikator itu? Titik aksi, Bang. Ada sekitar 4 sampai 5 ribu saya minta teman-teman. Jadi kalau saya nggak beri kesempatan bicara tuh nggak logis juga gitu, Bang. Ya, jadi saya ingin menyampaikan saja. Ya, saya kesempatan Pak Kemen, silakan. Saya ingin menyampaikan carut marut persoalan transportasi online ini berawal dari ketidakpatuhan aplikator ini terhadap peraturan-peraturan yang ada. Selama ini teman-teman didefinisikan sebagai mitra oleh para aplikator. Kalau bicara kemitraan, kita punya Undang-Undang 22, Pak, Undang-Undang 20 tahun 2008 yang mengatur tentang bagaimana kita bermitra. Kita juga punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan pesan usaha tidak sehat. Kedua undang-undang itu mereka jelas-jelas langgar itu, Pak. Mereka menetapkan aturan sendiri, potongan sendiri, kebijakan sendiri, gimmick-gimmick dan segala macamnya itu, Pak. Nah, sampai saat ini itu pihak yang berwenang untuk masalah terkait dengan pengawasan kemitraan ini, KPPU itu seperti nggak ada suaranya, Pak, gitu loh. Saya seringkali berdiskusi dengan mereka bilang bikin laporan. Tapi kita bikin laporan 2 tahun tidak pernah diselesaikan dengan baik itu oleh KPPU, Pak. Mohon izin saya menyampaikan tersebut. Makanya ini berawal dari ketidakpatuhan dari pihak aplikator terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Gitu loh. Salah satu, Pak, bentuk pembangkangan aplikator terhadap aturan adalah kemarin, Pak, baru kemarin. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti himbauan Pak Pribo terkait dengan PHR. Dalam surat edaran tersebut tertulis dibunyikan bahwa pihak aplikator memberikan bonus hari raya sebesar 20% dari total penghasilan teman-teman selama setahun dibagi 12 bulan. Tapi faktanya itu dimanipulasi. Kemudian mereka membuat berbagai macam-macam gimmick-gimmick yang akhirnya membatalkan teman-teman mendapatkan BHR itu. Itu benar-benar kurang ajar itu, Pak, aplikator itu. Jadi kalau mau dibuat aturan sehebat apapun, kalau tidak ada sanksi yang tegas bagi pihak aplikator, jangan pernah berharap keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ini bekerja, Pak. Resiko kerja sangat luar biasa. Mati, Pak, di Stronton. Berkali-kali teman-teman kami di Stronton. Tapi saat ini belum pernah ada perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi kami. Itu yang saya sampaikan. Kita tidak pernah dianggap ada oleh pemerintah. Baru di eranya Prabowo inilah pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja berinisiatif membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja platform. Ini sangat luar biasa untuk tenaga kerja. Tapi yang lainnya, Pak, mohon maaf, masih jauh panggang dari api. Jadi saya berharap DPR kalau membuat aturan, tolong itu harus benar-benar aturan yang benar-benar tegas, ada sanksinya. Kalau perlu sanksi pidana, Pak, nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar sanksi denda, oh duit mereka banyak, Pak. Mereka bisa bayar siapa aja, mereka bisa beli siapa saja. Gitu. Jadi saya berharap kalau membuat aturan-aturan tegas, kita nggak muluk-muluk, Pak, nih. Teman-teman nggak muluk-muluk nih. Teman-teman cuma pengen pulang dapat duit, bisa buat beli makan, bisa buat bayar kontrakan, bisa buat bayar cicil, udah, Pak. Itu aja, nggak banyak-banyak teman-teman maunya, Pak. Hanya itu. Jadi tolonglah. Kalau bicara undang-undang lama, Pak, lama. Nggak kelar-kelar deh. Saya kesini tahun 2019 sudah kesini sama teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada aturannya, Pak. Saya cuma minta tolong itu panggil Kemenhub, panggil aplikator duduk bareng dengan saya di sini. Akan kita telanjangin mereka. Ada apa di balik mereka tuh? Ada apa antara Kemenhub dengan pihak aplikator itu? Itu KP 1001 itu hanya 3 bulan setelah KP 667. KP 667 tidak pernah dieksekusi tuh, Pak. Tidak pernah dieksekusi. Tahu-tahu muncul KP baru. Saya rasa ada sesuatu yang tidak benar di situ, Pak. Dan ditambah lagi tuh yang terkait dengan penggunaan 5% untuk hal-hal yang sifatnya asuransi. Itu gimmick-gimmick tuh. Itu manipulatif semua tuh. Bohong besar itu, Pak. Bohong besar, Pak. Jadi saya minta panggil Kemenhub, panggil aplikator, kita duduk bareng di sini. Kalau perlu siaran langsung, Pak. Biar mereka tahu itu jahanam semua itu mereka itu, Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.